Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Ujulomi dari kelas C dengan NIM 2203050047. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama membahas mengenai etika PR dengan beberapa pokok bahasan sebagai berikut. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama membahas mengenai etika public relation. Sebelum membahas lebih jauh mengenai etika public relation, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa definisi dari etika public relation. Nah, etika PR merupakan sebuah prinsip-prinsip yang mengatur profesional PR dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saat berinteraksi dengan stakeholder di kalangan masyarakat umum. Etika PR berfokus pada bagaimana seorang public relation dapat membangun citra yang baik untuk mengatur organisasi yang ia pimpin. Untuk membangun reputasi yang baik dari organisasi yang ia pimpin, seorang PR harus bisa memastikan bahwa informasi yang ia bagikan kepada masyarakat dapat dipastikan secara benar kebenarannya dan akurat di mata masyarakat. Ada beberapa hal yang saya pahami setelah mempelajari etika PR. Yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip etika yang harus diikuti dalam berinteraksi dengan masyarakat dan media. Dengan mempelajari etika PR, saya memahami prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan seorang PR dalam berinteraksi dengan masyarakat, media, dan stakeholder lainnya. Prinsip-prinsip ini yang membantu saya dalam mempertahankan integritas dan reputasi organisasi yang saya wakili. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dalam mempertahankan integritas dan reputasi organisasi. Dengan mempelajari etika PR, saya meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan integritas dan reputasi organisasi yang saya wakili. Saya memahami bagaimana cara mempertahankan kepercayaan masyarakat dan keyakinan masyarakat terhadap organisasi, serta bagaimana cara-cara menghadapi situasi-situasi yang kompleks dan ambigu. Yang ketiga adalah mempertahankan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap organisasi. Dengan mempelajari etika PR, saya mempertahankan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap organisasi yang saya wakili. Saya membangun bagaimana cara Yang ketiga adalah mempertahankan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap organisasi. Dengan mempelajari etika PR, saya mempertahankan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang saya wakili. Saya memahami bagaimana cara membangun dan mempertahankan relasi dengan stakeholder, serta bagaimana cara mempertahankan integritas dan reputasi organisasi. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dengan mempelajari etika PR, saya meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menghadapi situasi-situasi yang kompleks dan ambigu. Saya memahami bagaimana cara mempertahankan integritas dan reputasi organisasi dalam keadaan atau situasi-situasi yang sulit dan terkadang menyusahkan organisasi itu sendiri. Nah, menurut saya ada beberapa faktor-faktor penting yang menentukan keberhasilan tugas seorang PR. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang PR harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, media, dan stakeholder lainnya. Kemampuan inilah yang membantu seorang PR dalam membangun dan mempertahankan relasi dengan stakeholder, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan transparan. Yang ketiga adalah kemampuan mempertahankan integritas dan reputasi organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang PR harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan integritas dan reputasi organisasi yang ia wakili, serta kemampuan untuk menghadapi situasi yang sulit. Kemampuan ini yang seorang PR harus miliki dalam membangun dan mempertahankan relasi dengan stakeholder, serta memastikan bahwa informasi yang ia sajikan adalah akurat dan dapat dipastikan kebenarannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya etika PR dalam praktik PR di instansi pemerintahan maupun perusahaan.
Menurut saya, hal itu adalah bahwa ketika etika PR memainkan peran strategis dalam mengatur perilaku dan tindakan praktisi PR. Dalam konteks pemerintahan, etika PR membantu memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai etis dan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam perusahaan, etika PR membantu memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan nilai-nilai etis dan hukum yang berlaku. Hal-hal ini sangat penting dalam mempertahankan reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat dan stakeholder lainnya. Yang selanjutnya adalah pemahaman saya tentang hubungan etika PR dengan prinsip kerja PR adalah bahwa ketika etika PR memainkan peran penting dalam mengatur perilaku dan tindakan praktisi PR. Etika PR membantu memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan atau perusahaan sesuai dengan nilai-nilai etis dan hukum yang berlaku. Dalam konteks prinsip kerja PR, etika PR meliputi beberapa aspek seperti yang pertama adalah kode etik. Etika PR meliputi kode etik yang mengatur perilaku dan tindakan praktisi PR seperti kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Kode etik ini membantu memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh PR profesional sesuai dengan standar etis dan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika PR meliputi kejujuran, integritas, profesionalisme, dan transparansi. Prinsip kejujuran menekankan pentingnya kejujuran dan dalam perilaku dan tindakan PR profesional. Yang kedua adalah prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika meliputi prinsip kejujuran, integritas, profesionalisme, dan transparansi. Yang ketiga adalah komitmen etika. Hal ini meliputi komitmen untuk memegang teguh berbagai pedoman di dalam etika profesi seperti tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral. Komitmen ini membantu memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh PR profesional sesuai dengan standar etis dan hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah contoh dari aplikasi prinsip-prinsip etika PR dalam praktik PR. Yang pertama adalah dalam situasi krisis, PR profesional harus menjaga integritas informasi dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak jujur atau menyesatkan. Yang kedua adalah dalam komunikasi dengan media, PR profesional harus menjaga kejujuran dan profesionalisme dalam memberikan informasi dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga adalah dalam interaksi dengan klien, PR profesional harus menjaga privasi dan kerahasiaan informasi klien dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak diperbolehkan. Nah, teman-teman, dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip etika PR, seorang PR profesional dapat memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan atau perusahaan sesuai dengan standar etis dan hukum yang berlaku, serta mempertahankan kredibilitas dan reputasi yang baik. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dari pembahasan yang telah saya bahas tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.